Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali bersama saya Dewi Neri tentunya dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya bersama dengan Pak Made Budi Atmika ST, Direktur Utama PT Tunas Jaya Sanur General Kontraktor. Kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana situasi dan kondisi ya kontraktor saat ini. Om Swastiastu, Pak Budi. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat. Sehat ya, Tenggara sehat. Penting ya Pak, di tengah pandemi ini memang kesehatan yang nomor satu. Iya. Kurang lebih sejak Maret ya Pak, kita merasakan dampak dari pandemi. Gimana Pak kondisi kontraktor saat ini Pak? Iya. Terkait perekonomian di masa pandemi ini kami yang bergerak di bidang jasa konstruksi juga pasti terkena imbas dari pandemi ini. Betul. Nah, kebetulan Tunas Jaya Sanur juga ingin melakukan sesuatu terobosan di era pandemi ini, paling tidak bisa bertahan dulu ya, siapapun mungkin perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi berharap ya kondisi perekonomian segera membaik dan mampu bertahan selama masa pandemi ini. Iya, harapan semuanya Pak ya untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi seperti ini. Karena memang perekonomian kita saat ini benar-benar terdampak ya adanya pandemi. Nah, Pak Budi, bagaimana sih Pak saat ini jasa konstruksi ini di tengah pandemi tadi kan sudah tetap bertahan terobosan gitu kan. Tapi ada penurunan secara signifikan Pak untuk jasa konstruksi. Sudah pasti. Pasti ya? Ya, sudah pasti. Kami dari sisi omset SIL jauh mengalami penurunan. Mungkin persentasenya berapa persen Pak? Ya, hampir 50%. Hampir 50%. 50% dari target-target yang sudah ditetapkan. Dan juga langkah-langkah kita ambil dengan kesepakatan bersama, tentu karena omset yang berkurang, tentu jumlah karyawan yang bekerja juga kami optimalkan sehingga perusahaan masih dapat tetap bertahan dan karyawan juga paling juga bisa bertahan. Kondisinya. Jadi bagaimana tetap bisa survive perusahaan ini. Tapi Tunas Jaya ini terkenal Pak, terkenal perusahaan paling bonafit lah. Nah, ini sejak kapan Pak berdiri Pak? Kita berdiri tahun 78, berarti sekarang sudah mau 42 tahun ya. Desember ini kita 42 tahun. Ya. Ya. Ini di Bali saja atau bahkan keluar Bali atau sampai keluar negeri? Ya, kita pusat di Bali, pusat di Bali dengan cabang Denpasar yang mengendalikan proyek-proyek di Bali. Di samping itu kita juga ada 3 cabang lainnya di Batam, Jakarta, dan Mataram. Batam, Jakarta, dan Mataram. Ya, selain di Denpasar. Nah, kemudian Pak, di tengah pandemi ini kan tadi banyak ya proyek-proyek mungkin yang tertunda. Bahkan saat ini masih ada Pak pengerjaan Pak? Bersyukur kami memiliki komposisi proyek private dan government yang berimbang. Ya, jadi mungkin 50-50 yang memang sekarang ini berdampak tidak berjalan itu yang hampir yang di sektor private, yang swasta. Ya, yang pemerintah masih bergulir walaupun memang ada beberapa yang anggarannya ya, akibat COVID ini agak susah, tapi paling tidak masih berjalan. Ya. Artinya saat ini masih berjalan dari pihak pemerintah. Meskipun ada beberapa kendala, mungkin biaya yang harusnya digunakan dialihkan ke penanganan COVID. Nah, kemudian untuk swasta Pak, artinya sebelum pandemi ini memang lebih banyak untuk swasta? Ya, jadi kalau sebelum pandemi ini mungkin 70% omset dan SIL kami dari sektor swasta. Cuma karena sekarang kondisi begini, mungkin agak terbalik sekarang kondisinya. Memang swasta yang di luar Bali, yang di Batam dan Jakarta itu masih berjalan, sehingga itu yang bisa mensupport, menopang, membackup sehingga paling tidak overhead dan biaya-biaya operasional bisa tercover itu yang di. Artinya masih tercover ya Pak untuk operasional. Kemudian karyawan ada berapa sih Pak punya karyawan? Karena kan ini ada di Jakarta, Batam. Ya, karyawan kalau grup itu sekitar 1.400. 1.400 ya Pak. Tapi mungkin saat ini ada sekitar 300 orang yang masih prosesnya dirumahkan. 300 orang. Ya. Untuk yang di Bali atau karena karyawan ini kan
korporat yang mengelola. Jadi kalau memang proyeknya nanti di Batam, di Jakarta, ya harus siap mobile dia. Oh, siap. Jadi statusnya dari korporat. Iya, artinya siap ya Pak diajak mengerjakan proyek di mana saja? Iya, siap di mana di seluruh saja. Indonesia, Seluruh Pak. Indonesia, betul. Ya. Berarti saat ini bagaimana Pak strategi yang dilakukan untuk tetap bisa eksis di tengah pandemi? Karena sepertinya jasa konstruksi ini kan lumayan ya berimbasnya. Iya. Yang hal pertama kan kami tentu meminta keringanan dulu, baik dari partner-partner perbankan kita. Jadi keringanan suku bunga yang utama, tentu karena suku bunga Bank Indonesia juga sudah turun. Tentu kami kembali bernegosiasi supaya juga mendapatkan suku bunga yang kompetitif. Nah, bagaimana juga proses dari paling tidak overhead kita, menekan biaya overhead. Ya, karena sale dan omset yang menurun, tentu overheadnya juga harus kita benar-benar keluarkan yang memang sangat diperlukan. Ya. Mungkin itu strategi yang sudah kita laksanakan. Mungkin untuk properti bagaimana Pak? Yang mungkin membuat inovasi baru gitu, dengan harga sangat terjangkau. Kalau properti kebetulan anak perusahaan kita, Serangan Warna View, yang memang kiprahnya di properti. Sebelum pandemi ini kan properti sudah mengalami penurunan. Oh, sebelum pandemi sudah mengalami penurunan. Ya. Jadi ya saya rasa properti di tahun ini malah lebih parah lagi. Jadi sangat terdampak, di samping sebelum pandemi sudah ada penurunan, apalagi kena pandemi ini tambah lebih parah. Jadi kalau istilahnya stuck sekarang. Stuck ya? Ya, stuck untuk properti. Nah Pak Budi, jadi jasa konstruksi ini kan banyak sekali ya. Tunas Jaya ini salah satu perusahaan yang masih eksis bahkan lebih dari 40 tahun. Apa sih Pak yang membedakan dari jasa konstruksi yang lain Pak? Iya, kami di Tunas Jaya Sanur itu memang memiliki karakter. Jadi karakter yang memang dibentuk oleh pendiri perusahaan ini. Kebetulan para pendiri ada 3 orang, yang mana karakter ketiga orang pendiri ini menjadi karakter perusahaan, sehingga kami paling tidak bagaimana mengimplementasikan, menjaga roh karakter-karakter beliau dalam setiap proses dan karya-karya kita di dunia konstruksi. Itu mungkin yang membedakan kita dengan teman-teman yang lain, sehingga ya bersyukur sampai saat ini di usia yang ke 42 tahun kita masih eksis dan dipercaya. Ya, jadi luar biasa ya Pak. Jadi kebetulan saat ini Pak masih eksis, kemudian proyek yang berjalan ini masih yang tersebar di seluruh Indonesia. Apa saja yang sudah dikerjakan Pak? Iya, ya bersyukur juga di Batam kita sedang mengerjakan proyek di Lagoi Bintan, ya, Holiday Inn Hotel dan Indigo Hotel. Ya, kalau di Jakarta itu ada St. Regis Hotel yang di Kuningan. Di Bali memang dominan saat ini masih proyek pemerintah, baik itu dari Pemda, Pemprov. Sedangkan di Mataram juga ada beberapa hotel dan resort yang dikerjakan. Artinya masih mempekerjakan banyak karyawan di tengah pandemi seperti ini, tidak khawatir Pak dengan situasi COVID? Iya, kita sudah menerapkan protokol COVID dalam setiap proyek itu yang sangat ketat. Ya, mungkin kalau bisa nanti dilihat proyek-proyek yang kita lakukan, protokol COVID-nya luar biasa. Karena ini yang benar-benar kami tekankan, supaya bagaimana penanganannya, bagaimana penerapan protokol itu bisa memprotek seluruh pekerja, staf yang bekerja di proyek. Karena kalau ada satu yang terdampak, tentu proyek juga akan berdampak. Dan ini juga akan menyebabkan ada risiko-risiko proyek dihentikan atau di stop, sehingga itu menjadi concern kami untuk penerapan protokol COVID yang luar biasa ketatnya. Artinya pekerja-pekerja ini sebelum beraktivitas apakah dicek keamanan kesehatan ya? Iya, jadi bahkan rutin itu, karena memang kami sudah, lapangan, ya kita sudah anggarkan juga itu untuk protokol
penerapan protokol kesehatan dalam setiap proyek yang berjalan saat ini, baik itu tes rapidnya, terus penanganan tes untuk site-nya, pengelolaan masker, disinfektan dan lain sebagainya. Baik Pak, mungkin bisa sampaikan Pak motivasi untuk masyarakat ya di tengah pandemi seperti ini yang menjalankan bisnis yang ada di perusahaan, tentunya semuanya mengalami dampak ya dari pandemi, tapi dari Tunas Jaya ini meskipun ada dampak yang lumayan signifikan tetap masih eksis, bahkan proyek masih jalan. Silakan Pak. Iya, itu tentu kami sebagai tim ya, jadi dari kalau kami bilang hulunya itu ada di marketing, hilirnya ada di keuangan. Nah, sebagai satu tim tentu tugas saya adalah bagaimana menjaga semangat dan optimisme, kan itu yang utama. Kalau sudah ada semangat, optimisme, dan ya keyakinan untuk kita mampu bertahan di kondisi pandemi ini, nah, dan tentu juga ada doa dan restu Tuhan, sehingga kita paling tidak masih bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini. Artinya tetap semangat ya Pak, dan ya, semangat dan optimis selalu. Ya. Yang pertama, yang paling penting juga kesehatan Pak. Ketika sudah sehat, semangat dan optimis tetap bisa menjalankan aktivitas. Ya. Nah Pak, mungkin ada harapan Pak untuk pemerintah Pak di tengah pandemi seperti ini? Ya, jadi kami mungkin yang bergerak di jasa konstruksi berharap sekali, mungkin pemerintah juga sudah melakukan banyak hal ya, melakukan terutama di Bali yang sangat terdampak dari pandemi ini, yang mengandalkan sektor pariwisata. Paling tidak proyek-proyek yang prioritas dari APBN tentunya dari pemerintah pusat sudah difokuskan di Bali. Kami juga sangat berterima kasih sudah ada mungkin proyek pelabuhan, proyek yang didanai APBN Pasar Seni Sukawati, mungkin sebentar lagi ada shortcut, ada jalan tol, mungkin ada penataan-penataan yang lain, sehingga paling tidak ini harapan kita yang nantinya menggerakkan ekonomi masyarakat Bali yang paling besar dampaknya akibat pandemi ini. Tentu juga ada stimulus-stimulus dari pemerintah, ya mungkin juga sudah dilakukan saat ini kan, penurunan suku bunga bank, mungkin restrukturisasi yang mungkin dari persyaratan perbankan yang lebih mudah dan lain sebagainya. Jadi itu harapan-harapan kami lebih ditingkatkan dari pemerintah, sehingga paling tidak perekonomian masyarakat Bali khususnya ini bisa bergerak di era pandemi. Artinya siap ya Pak, di tengah pandemi pun tetap melakukan proyek-proyek menjalankan ya, artinya tidak menghentikan ya, karena masih bisa menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Itu penting sekali untuk pekerja gitu Pak. Mungkin Pak terakhir bisa disampaikan pemirsa keberadaan Tunas Jaya Pak. Ya, jadi saya selaku direktur utama dari PT Tunas Jaya Sanur selalu memohon support, dukungan, doa supaya kami perusahaan lokal Bali yang mungkin nasional mampu menunjukkan performa dan kualitas yang nantinya mampu menjadi kebanggaan masyarakat Bali dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, sesuai dengan cita-cita dan harapan dari para pendiri perusahaan ini yang ingin perusahaan ini tetap eksis, tetap ada walaupun nantinya pendiri-pendirinya tidak ada, sehingga itu menjadi tugas kami, tantangan kami selaku penerusnya. Semoga kami dapat menjalankan dan membawa PT Tunas Jaya Sanur ini ke arah yang lebih baik. Ya, luar biasa sekali Pak Budi, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Budi Atmika SP, Direktur Utama PT Tunas Jaya Sanur General Contractor. Baik, saya Dewi Neri, terima kasih. Saya tutup dengan Pratama Santi. Om Santi Santi Santi.